Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati dan jiwaku. Lebih lagi ya Roh Kudus. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya di minggu yang dahsyat ini? Saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online GBI Eklesia Taman Palem. Mari kita mau mulai ibadah kita. Kita mau teduhkan hati kita teduhkan kepala kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Untuk kasih setiamu, untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan segala berkat-Mu yang kami terima sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau sangat baik Bapa. Engkau Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan rencana-Mu selalu rencana yang terindah bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada. Biar kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau yang urapi kami senantiasa Tuhan. Kau yang memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian kita mau nyanyikan dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Kita mau nyatakan pujian kita kepada Tuhan. Atas kesetiaan Tuhan, kita mau selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yeay, haleluya. Wow, 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 wow. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini, kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Yes. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama kita mau katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah, haleluya. Sama-sama lebih sungguh katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Yes Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Bersama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah, haleluya. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau selalu percaya bersama dengan Tuhan, kita selalu kuat, amin. Kita mau selalu berjalan bersama dengan Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita mau katakan lebih sungguh lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Yes, haleluya. Selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita mau selalu bersuka cita dalam Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau teduhkan hati kita, Bapak Saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita mau naikkan syukur kita. Boleh kita ada sampai hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama jemaat Tuhan, kita mau katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik bagi kami semua Tuhan. Kau sungguh nyata dalam hidup kami. Kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ini cuma Tuhan kita mau katakan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan.
membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Yes Tuhan, dengan apapun membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Waktu yang begitu indah, waktu yang begitu baik buat setiap kami ya Tuhan. Jemaat GBI Eklesia Taman Palem yang sekarang sedang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Semua, baik hamba-Mu, baik seluruh jemaat yang sedang beribadah online ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Yesus. Pagari oleh pasukan malaikat-malaikat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Betapa baiknya waktu-waktu yang telah kita lalui bersama. Di hari-hari sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Kita patut senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh kembali di dalam ibadah online kita. Nah mari kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita buka bersama-sama. Dan kita akan baca bersama-sama.
Tema khotbah adalah be grateful in everything. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah di dalam segala hal. Itu tema khotbah kita hari ini. Saudara-saudara perlu ketahui, bersyukur itu, mengucap syukur, kita menaikkan syukur, itu adalah kehendak daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi bersyukur itu sangat baik dan mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara-saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar tentang bersyukur dalam segala hal. Kalau kita simak perkataan ini, begitu mudahnya kalau kita mengucapkan perkataan ini. Bersyukurlah dalam segala hal. Sangat mudah sekali. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, tidak mudah untuk dipraktekkan. Kelihatannya mudah, tapi sebenarnya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa saya sudah bersyukur kepada Tuhan, tapi mengapa hidup saya tetap begini-begini saja? Katanya bersyukur dengan Tuhan, wah, mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita belajar supaya kita tahu jelas makna daripada bersyukurlah dalam segala hal. Ada dua hal dalam kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan atas kedaulatannya. Perhatikan saudara-saudara. Jadi di dalam kita bersyukur, tentunya yang pertama kita bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, bukan bersyukur kepada siapa-siapa. Bersyukur kepada Tuhan, Sang Pencipta itu. Tuhan yang berdaulat atas hidup umat manusia. Kita semua orang-orang percaya. Mari kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 28. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Wow, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hendak menaikkan syukur hanya kepada Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau tinggikan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang penuh dengan kasih setianya. Allah yang penuh dengan kemurahannya, kebaikannya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, keselamatannya yang diberikan kepada kita. Wah, luar biasa. Itu Dia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat. Oleh sebab itu kita harus bersyukur hanya kepada Tuhan yang luar biasa itu. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas apa? Atas keadaan di sekitar kita. Nah, ini yang tidak mudah. Mungkin waktu kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa lakukan. Karena Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Dia Allah yang berdaulat. Tapi bagaimana ketika kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas keadaan sekitar kita? Mari kita baca dahulu di Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Rasul Paulus mengatakan, dia mengucap syukur setiap kali dia mengingat akan jemaat di Filipi. Orang-orang yang mengikut Tuhan. Ini bisa dikatakan bahwa itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan atas keadaan sekitar kita. Maksudnya apa? Yaitu sekitar kita. Seperti keluarga. Keluarga yang diberikan oleh Tuhan. Seperti apapun keluarga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus mengucap syukur.
tetangga kita. Mungkin ada yang tetangga yang judes, cuek dan sebagainya. Kita tetap bersyukur. Kenapa? Kalau kita melihat tetangga kita yang cuek, mungkin wah sepertinya gak mau kenal. Ya kalau kita lihat demikian tetangga kita, baiklah kita menjadi tetangga yang tidak seperti tetangga kita itu. Kita harus menjadi tetangga yang ramah, ya, tetangga yang mau sapa, mau tegur, ya, dan sebagainya. Juga sekitar kita, anggota-anggota gereja. Banyak ini hal yang terjadi. Makanya banyak orang gak bisa mengucap syukur ketika memiliki anggota-anggota gereja yang ada yang sombong, ada yang mungkin suka gosip dan sebagainya. Mungkin juga macam-macam yang dilakukan oleh sesama anggota gereja. Kita harus tetap bersyukur. Teman-teman bisnis yang mungkin bisnisnya kotor dan sebagainya, makan kita punya, dan sebagainya. Kita juga harus tetap bersyukur. Teman-teman sepelayanan, kadang-kadang di dalam sepelayanan juga terjadi masalah, terjadi sesuatu, sehingga gontok-gontokan, sehingga saling ingin menjatuhkan dan sebagainya. Kita juga tetap harus bersyukur. Apa yang kita lihat semua, baik teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berjalan, kita naik mobil, di sekitar kita ada mobil lain yang mungkin seenaknya saja di dalam mengendarai mobil, membuat kita kesal. Kita bersyukur dan lain-lain. Jadi apa yang kita lihat di sekitar kita keadaannya, kita harus tetap mengucap syukur. Dan di dalam ucapan syukur itu, kita berkata dalam hati kita, aku tidak mau seperti itu. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak menyenangkan, aku tidak mau melakukannya. Aku sudah diperlihatkan. Oleh sebab itu, aku tetap mengucap syukur. Melalui ucapan syukur itu, kita boleh menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang menyenangkan, sesama kita, di sekitar kita. Kita tidak mau sama seperti orang-orang yang membuat kesal, yang mendukakan dan sebagainya, yang membuat kita menjadi timbul rasa hati yang gak enak, yang marah dan sebagainya. Itulah saudara-saudara, dua hal dalam bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas kedaulatannya, bersyukur kepada Tuhan atas keadaan di sekitar kita. Nah, timbul pertanyaan, mengapa kita harus mengucap syukur? Saudara-saudara perlu ketahui, kita tadi sudah baca bersama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan di situ, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua, bagi kamu, bagi saudara-saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya percaya di dalam pengucapan syukur mengandung hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dikatakan mustahil. Tetapi di dalam kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang senantiasa mengucap syukur, maka kita akan melihat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, mari kita belajar kembali. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur itu kehendak Tuhan bagi orang percaya. Sudah jelas. Tadi kita sudah baca bersama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kemudian yang kedua, mengucap syukur hanya bisa dilakukan oleh apa? Oleh orang yang memiliki sukacita, semangat, kelahiran baru, pengharapan, ketenangan, pengenalan akan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan. Itu.
Saudara-saudara perlu ketahui ini. Ya, kalau saudara-saudara tidak ada memiliki apa yang tadi saya sebutkan, jangan harap saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara pun mengatakan aku mengucap syukur kepada Tuhan, maka tidak akan saudara, ucapan syukur saudara itu keluar dari hati saudara. Karena apa? Mengucap syukur harus memiliki kelahiran baru. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengerti, orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan Yesus Kristus, yang kenal akan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang memiliki pengharapan, orang yang memiliki sukacita, semangat, ketenangan. Dan orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ya. Itu orang-orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu kita harus belajar. Kita harus melatih diri kita, membangun diri kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa kita orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Orang yang memiliki kelahiran baru. Artinya tahu siapa yang kita sembah. Siapa yang kita puji. Siapa yang kita naikkan syukur itu. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu yang kedua. Mengucap syukur hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kelahiran baru, pengharapan, dan seterusnya. Yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena orang yang suka mengucap syukur, ingat saudara-saudara, camkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Orang yang suka mengucap syukur, tubuh, jiwa, dan rohnya sehat dan kuat. Artinya apa? Ketika kita suka mengucap syukur, maka hati ini akan mengalami sesuatu hal yang bisa dikatakan kita memiliki hati yang tenang, hati yang bersih, ya, jiwa yang tenang, jiwa yang bersih. Dan kalau kita suka mengucap syukur, maka kita tidak akan hati kita ini merasa khawatir, ya, merasa gundah gulana. Karena di dalam mengucap syukur itu hati ini akan bersukacita. Hati ini akan bergelora, ya. Dan hati ini pastinya memiliki hati yang bersih. Itu sebabnya tubuh dan jiwa roh kita itu akan mengalami kesehatan yang baik ketika kita suka mengucap syukur pada Tuhan. Dan kita juga akan memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang kuat. Gak gampang jatuh. Gak gampang jatuh dalam dosa. Gak gampang jatuh di dalam segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan gak gampang kita emosi, marah ketika orang menyakiti hati kita. Karena kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau aku ditemukan dengan orang yang begitu, ya, culas, mungkin jahat, ya, mungkin pemarah dan sebagainya, aku tidak mau seperti dia. Oleh sebab itu aku bersyukur kalau aku boleh berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Jadi kita akan tetap mengucap syukur dan kita kuat, tidak mudah kita marah, emosi, kemudian membalasnya. Itulah hal yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat. Dalam mengucap syukur, tadi juga saya sudah sampaikan. Dalam mengucap syukur, hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara di dalam Matius 15 ayat 33 sampai 37 sebagai ayat penutup ini.
Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7? Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Ayat yang ke-35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini menyatakan sesuatu di mana Tuhan Yesus sendiri juga memperagakan. Ya, kalau kita mau hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, maka kita harus naikkan ucapan syukur. Ketika Tuhan Yesus ingin memberi makan kepada banyak orang, ya, dikatakan di situ ada 4.000 laki-laki, ya, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dan ketika Tuhan Yesus menanyakan, ada berapa roti padamu? Ada 7. Kemudian diambilnya, ya, ada 7 buah roti dan ikan itu. Kemudian Tuhan Yesus mengucapkan syukur. Dan apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus mengucapkan syukur, maka terjadilah mukjizat. Maka roti dan ikan itu dibagikan kepada begitu banyak orang. Dan semuanya makan dengan kenyang. Itulah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mengucap syukur kepada Tuhan, suka mengucap syukur kepada Tuhan, percayalah, segala sesuatu yang saudara anggap mustahil, maka saudara akan melihat menjadi tidak mustahil. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Apa yang menjadi pengharapan saudara saat ini? Apa yang saudara cita-citakan? Mungkin saudara ketika berpikir itu, sesuatu pengharapan, cita-cita, mungkin mimpi-mimpi yang luar biasa. Saudara mungkin mengatakan, mana mungkin sih? Menghayal saja. Saudara percayalah. Saudara lakukan saja. Saudara naikkan saja syukur kepada Tuhan. Saudara suka mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat tadi, mengucap syukur akan kedaulatan Tuhan. Mengucap syukur atas keadaan sekitarnya. Maka saudara akan melihat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Tubuh, jiwa, roh akan sehat dan kuat. Saudara-saudara juga akan melihat yang tidak mustahil, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara, di dalam hidup kita, di dalam pergumulan hidup kita, dalam keadaan apapun, apalagi sekarang keadaan sedang pandemi COVID-19, keadaan yang tidak menentu, percayalah, saudara-saudara tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan. Saudara akan melihat segala apa yang menjadi impian saudara, pengharapan semua, ya, yang mungkin saudara angan-angankan. Mungkin saudara merasa, wah ini mustahil. Saudara akan mengalami. Ingat, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Demikian firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebenaran-Mu telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pesan Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur.
menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Atas kedaulatanmu, atas keadaan sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, memampukan kami untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan hidup kami mengalir ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Senantiasa, setiap hari, bahkan setiap nafas kami ya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara bisa siapkan mungkin dengan biskuit, roti, ya, kemudian dengan sirup ya, atau anggur. Ya. Saudara-saudara bisa siapkan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan sebelum kita makan dan minum daripada tubuh dan darah Kristus, mari saya bertanya kepada saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas ya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari siapkan roti di tangan saudara, siapkan hati saudara, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, oh Yesus Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kemurahanmu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayangmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagimu. Mari kita naikkan bersama-sama pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan warta sepekan. Ya, saudara perhatikan bahwa kita tetap mengadakan ibadah doa fajar. Namun ibadah doa fajar kita adakan secara online. Jadi bagi saudara-saudara yang mau bergabung di dalam ibadah doa fajar, saudara bisa menggunakan Google Meet ya. Saudara bisa bersama-sama kita adakan pada pukul 6 pagi. Kemudian pada hari Minggunya kita tetap ibadah online ya. Saudara-saudara tetap setia, saya berharap tetap setia mengikuti ya ibadah online kita. Dan bagi saudara-saudara yang ingin mempersembahkan persembahan persepuluhan ya, kemudian persembahan-persembahan yang biasa kita berikan, juga persembahan pembangunan, saudara bisa mentransfer melalui ini yang tertera di layar saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian kita. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Mari tengadahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu, menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha, pekerjaan, toko, karir, bisnis, daganganmu, dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik, bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.